terima kasih atas atensinya dan lain-lain. Bang Hotman, saya cuma mengambil satu pemberitaan juga podcaster ya kalau nggak salah Pak Edi yang pada saat itu juga menyebut ada orang yang memang ada di lingkaran orang besar. Nah sehingga saya berprinsip bahwa ternyata yang dipodcastkan dengan apa yang terjadi pada kenyataan kemarin itu ada sesuatu nih. Ya, nah, tolong dulu konkret. Ada sesuatu itu apa gitu loh. Ya, karena ini kan tentunya ada backing-backingan di sini. Jaksa Agung loh. Ya, ini kan backing-backingan jadinya, Bang. Jadi siapa dia backingnya? Ya, artinya saya mungkin hanya ilustrasi saja yang kami terima, Bang Hotman, bahwa memang di sini kita lihat konsolidasi yang dilakukan oleh CS ini terhadap ada petinggi jenderal lah yang datang ke sana, ya kan? Nah makanya saya juga sebenarnya mau membawa kemarin Pak abang saya untuk supaya hadir juga gitu loh. Saudara ya yang viral itu, Anda mengatakan agar orang yang membackup itu kemungkinan akan menunjuk Roysil jadi menteri. Tidak, maksud saya begini. Menunjuk menteri kan presiden. Jadi kita ini kan bahasanya karena kita orang Sulawesi, Bang Hotman. Kalau kita berbahasa itu memang cenderung kayak keras. Ini kayaknya kekecewaan yang begitu mendalam buat saya. Karena kecewa. Sehingga saya bilang Bang Hotman, ya sudah sekalian aja di menteri kan gitu. Artinya begitu Bang Hotman. Jadi Anda tidak menuduh Prabowo sebagai... tidak. Pak Prabowo. Lo takut? Bukan, Pak Prabowo adalah orang yang kami dukung. Kita pendukung. Panas. Pakar hukum menegaskan, jika perkara berlanjut ke persidangan, Jokowi disebut wajib hadir sebagai pelapor. Pernyataan ini langsung memanaskan perdebatan dan menjadi sorotan publik. Itu sesuai kewenangannya. Itu kewenangannya. Terlepas dari apakah Jaksa Agung dipengaruhi pihak ketiga sesuai dengan tuduhan Ade Darmawan. Ya, karena memang ini mau tidak mau, kalau memang akhirnya bicara non hukum, mau tidak mau relasi kekuasaan, siapa yang bisa ada di bawah itu mungkin saja, Bang, gitu loh. Ya. Karena ini kan menjadi atensi dari seluruh masyarakat. Anda sebagai ahli hukum, apa analisa saudara masa depan kasus ini? Bakal terbuktikah? Bakal hadirkah Jokowi di sidang pertama? Apakah itu keharusan harus hadir? Harus. Kalau tidak hadir bakal gugur dakwaan. Kalau kita lihat karena ini adalah delik aduan, maka orang yang menjadi korban itu harus hadir. Harus hadir. Harus hadir. Persidangan harus terbuka untuk umum. Mantap ini. Dan konsepnya terjadi kalau kita lihat di pasal 2 KUHP itu kan para pihak battle. Terjadi para pihak berlawanan secara seimbang di mana hakim untuk ini kesempatan lu sebagai si tai lalat nanti balas dendam. Benar. Kau akan berhadapan dengan Jokowi loh. Justru yang harus diingatkan Saudara Joko Widodo, engkau akan berhadapan denganku, siap tidak? Masalahnya tim kuasa hukumnya nggak bisa mendampingi di persidangan. Makanya ini seperti yaumul hisab, dia harus menghadapi sendiri. Anak istri ditinggal, keluarga ditinggal, harta ditinggal, maka Saudara Joko Widodo harus mempertanggungjawabkan laporannya sendirian. Karena dari awal memang Pak Jokowi sudah sangat siap. Sebelum kita membuat laporan pun kami sudah sampaikan, Pak, kalau buat laporan nanti saksi korban akan didengar di persidangan. Dari awal beliau sangat siap. Panas. Ade Darmawan menuding ada backing tingkat tinggi di balik tidak ditahannya Roy Suryo. Bahkan ia melontarkan sindiran pedas. Sekalian saja jadi menteri. Benarkah ada kekuatan besar di balik keputusan itu? Atau hanya luapan kekecewaan? Dan kenapa juga kami juga sama sekali tidak worry sama sekali? Karena kebenaran itu sangat mudah, Pak. Yang sulit itu kan ada kebenaran mau dicoba dikatakan palsu. Saya nggak bisa bayangkan nanti ada puluhan saksi yang menyatakan betul saya bersekolah dengan Pak Jokowi di UGM. Ada yang menyatakan betul saya UGM, saya yang menerbitkan ijazah tersebut. Bagaimana terdakwa-terdakwa ini akan menyanggah hal itu? Kita sama-sama advokat, bayangkan saja ketika UGM menyatakan betul itu adalah produk saya. Oh, mampus deh lo. Saya punya pengalaman, Bang. Semuanya katanya. Saya punya pengalaman. Ada yang ada teman sekolah, lu bisa buktikan apa yang dituangkan di BAP belum tentu itu akan diterangkan di dalam pengadilan. Bahkan di saat kasus Bambang Tri, ada seorang saksi yang mengaku dia itu bersumpah dan menyatakan bahwa dia tidak terima Al-Quran dijadikan
dijadikan sarana untuk menebarkan kebohongan. Ternyata dia bukan muslim, sehingga dia diangkat sumpah. Saya bertanya kali itu, kenapa Anda kok bisa begini? Dulu sudah disediakan di BAP. Artinya apa? Seluruh keterangan yang ada hari ini belum bisa kita buktikan bahwa itu konsisten sebelum diperiksa di dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum. Dan dalam konteks pembuktian dalam KUHAP, apa yang dinyatakan oleh saksi adalah apa yang menjadi pembuktian adalah yang dinyatakan dalam persidangan. Senjata saudara yang paling kuat untuk menyatakan ijazah itu palsu? Apa senjata saudara? Tentu pertama penelitian Roy Suryo. Kedua yang paling krusial dan semua orang juga sudah tahu adalah objek ijazah itu sendiri, di mana ada foto yang kemudian itu diragukan bahwa itu foto-foto saudara Joko Widodo. Tapi di luar itu dalam strategi pembelaan ada hal-hal yang memang kita ungkap agar mereka tidak tahu apa yang kita sembunyikan, tapi dalam konteks strategi yang tersembunyi tentu kita punya strategi lain. Tapi yang paling benar adalah memang ini harus sampai di persidangan dan kita harus buktikan. Kenapa? Kepentingannya bukan hanya untuk Roy Suryo, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Pak Jakob, Puslapfor sebentar. Jakob. Di mana-mana orang kalau dituduh palsu suratnya, kalau dituduh palsu KTP, saya langsung tunjukin KTP. Kalau ditunjukin apa? Kenapa klienmu tidak langsung tunjukin KTP-nya? KTP-nya, ijazahnya sudah sejak tahun 2014 itu ijazah. Kenapa? Ini KTP ini ijazah saya gitu. Kenapa? Dari awal kami sudah duga, Bang. Kami tunjukkan pun tidak akan selesai. Dan itu terbukti. Pada saat gelar perkara khusus ditunjukkan ternyata tidak selesai juga. Tapi kan itu belakangan. Betul. Karena perkaranya sudah itu kan dari 2014. Dari 2023 kami sudah berperkara di PN Pusat, sudah gugur perkaranya. Kemudian ada citizen lawsuit juga katanya, walaupun di situ bukan kami kuasa hukumnya, tapi ternyata sudah kalah juga. Kemudian ada Pak Jokowi dilaporkan di Barreskrim pemalsuan katanya. Sudah dihentikan penyelidikannya. Artinya secara substansi dan secara material dan formil sebenarnya perkaranya sudah selesai. Jadi Anda sebagai kuasa hukum Jokowi saya yakin bakal mengalahkan tim kuasa hukum yang di sebelah. Panas. Hotman Paris mempertanyakan alasan jaksa tidak menahan Roy Suryo usai berkas dinyatakan lengkap. Keputusan itu memicu spekulasi, namun narasumber menegaskan seluruh proses harus dibuktikan melalui mekanisme hukum. Ya, itulah pendapat beliau gitu ya. Saya tidak berhak Tapi apa menurut Bapak itu tidak aneh? Jaksa Agung adalah jaksa agung yang dulu ditunjuk oleh Pak Jokowi dan timnya Jokowi sangat ingin agar Roy Suryo ditahan di kepolisian. Kok tiba-tiba di kejaksaan tidak ditahan? Apakah Anda sebagai jaksa senior, mantan PLT, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kajati 2 kali, Direktur Tipikor, ya, apakah Anda bisa analisa jangan-jangan ada sesuai dengan tuduhan dari Ade Darmawan bahwa dia secara tidak langsung menuduh presiden yang mempengaruhi Jaksa Agung? Anda setuju? Saya kira, sekali lagi saya katakan, jangan Anda udah pensiun, nggak usah takut. Nggak perlu menduga-duga. Kan itu. Ini siapa yang bisa menebak hati nurani jaksa? Soal memang mekanisme di kejaksaan bahwa tindakan daripada Kajari itu sebaiknya harus juga membaca rasa keyakinan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Itulah yang ditunjukkan oleh rekan-rekan jaksa di Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri. Jadi sekali lagi jangan menduga-duga. Jadi menurut Bapak Jasman, mantan jaksa senior, tindakan dari kejaksaan itu adalah menampung aspirasi rasa keadilan di masyarakat. Panas. Adu argumen soal ijazah Jokowi memanas di hot room. Kedua kubu saling mengklaim memiliki bukti paling kuat dan siap membuktikannya di ruang sidang. Publik kini menanti fakta yang akan diuji di pengadilan. Siap-siap kamu. Si Cahit Lala ini bakal seru nih. Begitu ya? Gimana? Masih sebelum nanti ke bagian hukum nanti ketiga. Iya, saya membayangkan ini seperti hari-hari yang ada dalam sebuah keyakinan umat Islam, Yaumil Hisab, hari penghisaban, di mana saat itu saudara Joko Widodo harus menghadapi kami sendirian, tidak lagi bersama kuasa hukumnya, tidak lagi bersama Ade Darmawan, dan harus mempertanggungjawabkan apa yang dia laporkan di hadapan persidangan yang terbuka untuk umum. Dan kami memperoleh kesempatan yang luar biasa bisa bertanya, bahkan dalam tanda petik menguliti seorang presiden yang 2 periode
menjadi presiden republik ini tetapi melaporkan anak bangsanya sendiri hanya karena soal ingin ditunjukkan ijazahnya yang sebenarnya itu bisa diselesaikan manakala dia bisa punya sikap batin sebagai seorang negarawan dan sebagai seorang bapak bangsa tanpa perlu proses peradilan. Kita istirahat dulu. Banyak orang bertanya, kapan si Hotman itu? Panas! Hari penghakiman Jokowi di pengadilan. Ungkapan dramatis ini memanaskan perdebatan di hot room. Seluruh perhatian kini tertuju pada proses persidangan yang diharapkan menguji fakta dan alat bukti secara terbuka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.